Salam Sultan teman-teman, sekarang kita akan ngebahas tentang strategi downtrend atau strategi bearish. Pada umumnya strategi bearish atau downtrend itu ada beberapa bagian. Yang pertama yang biasa digunakan adalah dead cat bounce. Terus yang kedua adalah shoulder head shoulder. Yang ketiga inverted curve atau up. Yang keempat biasanya kita sebut BART ya, Bart Simpson pattern. Terus ya, harmonic pattern sebenarnya bisa juga, tapi saya nggak akan bahas di sini kesempatan. Jadi kita akan ngebahas pola-pola ini, bearish pattern. Ini dipakai untuk situasi bearish atau situasi downtrend. Jadi di sini saya pakai yang paling gampang untuk situasi saat ini adalah BTC down USDT. Nah, di sini ada banyak sekali pattern bearish yang kita bisa pakai backtestnya untuk dianalisa. Jadi saat pasar benar-benar sedang turun, kita itu masih bisa trading, masih bisa cari duit, dan masih bisa profit. Untuk pasar yang tidak ada fitur untuk short, artinya short tuh beli di atas, kita beli di sini, jualnya di sini. Nah, itu short. Itu kita masih untung. Jadi untuk pasar yang nggak punya features itu mau nggak mau kita harus ambil supportnya, lalu kita jual di atasnya gitu. Nah, ini kalau pasar yang nggak ada short, mau nggak mau kita harus cari support, lalu kita jual di harga rendah. Kalau short beli harga tinggi, jual harga rendah. Tapi kalau long beli harga rendah, jual harga tinggi. Oke, kita akan bahas yang pertama adalah masalah dead cat bounce. Ide dead cat bounce sebenarnya awalnya dari ABCD pattern. Jadi di ABCD patterns kita tarik dari garis supportnya turun ke bawah, dari garis resistance turun ke bawah, terus seperti ini. Nah, dead cat bounce atau kita sebut DCB itu biasanya Fibonya adalah 0382 ke 2272. Ini situasi yang sangat bearish. 005 ke 2.0. Kita bisa pakai strategi yang sama, Fibo yang sama untuk pasar bullish. Jadi kalau kita sedang dead cat bounce, artinya kita estimasi kalau dia turunnya di sini, kita kan nggak tahu nih, anggap aja ini nggak ada dulu nih, dia lagi turun, kita tarik di atas, terus dia mantul di sini, dia berhenti nih. Nah, ini ada 2 candle di 4H, dia sideways. Berarti kita dapat estimasi untuk situasi yang sangat bearish, kita ambil 382. 382, lalu dia turun ke 2272. Nah, jadi dengan situasi sideways seperti ini, kita akan estimasi bahwa dia rebound maksimum di 382 sampai di 2272. Ternyata dia benar sentuh 382, cuma reboundnya nggak di 2272, ada di sini. Nah, terus gimana caranya dia sideways lagi, 1, 2, ada 2 candle, 3 candle, dia berada di daerah support ini. Kita tarik juga dari garis yang sama di atas, kita turun ke support, kita cari lagi 382 atau 0,5. Ternyata 0,5 nya ada di sini.
Lalu turunan dari 0,5 adalah 2.0. 2.0-nya ada di sini. Nah, dengan strategi seperti ini sebenarnya kita bisa ambil profit yang sangat maksimal. Daripada kita capek gambar-gambarnya, kita bisa bikin saja Fibo-nya. Jadi Fibo-nya kita tarik garis dari atas ke bawah. Saya udah bikin template-nya, namanya Dead Cat Bounce. Jadi cuma ambil 0,382 dan 0,5, sedangkan targetnya 0,618 dan 0,5. Dah jadi deh. Ini kebalik, kita tinggal reverse aja. Oh, ini saya pakai reverse ya. Sama kan sebenarnya. Jadi kalau pakai seperti ini sama. Saya tarik juga dari sini ke bawah sini juga sama hasilnya. Saya hapus. Ini saya hapus. Ya, ini yang kita sebut dengan Dead Cat Bounce. Jadi kita bisa, sebentar saya coba lagi tarik 038 05 di sini, 2.0-nya di sini. Oke. Berarti Fibo-nya, oh sorry ini salah kayaknya, 018 harusnya. Yes, benar, 018 sampai 5. Cool, ini 382-nya ada di 382 ada di sini. Oke. Kalau 382-nya ada di situ, berarti ini bukan 0,5 tapi 382. Nah, ini adalah yang di area Dead Cat Bounce. Sedangkan ini minus 0,786. Oke, ini 0,786. Ini 0,786 dari 3. Oh, ini 227 nih. 2272 di sini benar 49 itu 2,2. Oke, berarti ini Dead Cat Bounce di area ini. Baik, kita ganti aja warnanya jadi hijau, jadi lebih gampang. Dan ini kita ganti warnanya mungkin jadi putih kali ya. Oh, jelek amat. Oke, kita lanjutkan. Yap, inilah yang disebut dengan Dead Cat Bounce. Kalau nariknya Dead Cat Bounce itu, nih kita ulang ya cara nariknya. Cara nariknya dari atas ke bawah, ini kita bisa pakai untuk posisi bullish sebagai recovery bounce. Tapi kalau ini posisinya apa nih? Oh, ini posisinya reverse. Tapi kalau dia ini normal dari atas ke bawah, ini jadi jatuhnya Dead Cat Bounce untuk menentukan area rebound sampai mana maksimumnya, terus dijatuh ke bawah. Sedangkan kebalikannya dari bawah ke atas, ini recovery bounce. Jadi jelas tuh, gampang kan? Enakan mainnya jadinya. Ini adalah recovery bounce. Jobs. Nah, di jalan pertengahan ini bagus sih. Ini ada pertengahan, kita ambil biasanya di 113 nih, minus 0,13. Biasanya area reject. Nah, bener kan, area reject. Nah, ini adalah area rejectnya dia. Minus 0.
salah nih, 0270 2. Ini area reject. Jadi area reject itu area reversal. Jadi sebelum dia mencapai area maksimum, area recovery bounce-nya, dia akan kembali arah. Sama kayak kita pakai yang ini ya. Nah, ini kan kelihatan ya. Dia turun, ini kita hapus dulu. Saya tampilin deh angka-angkanya biar bisa dicatat levelnya. Nah, jadi kalau kita pakai path, dia turun ke sini, dia sentuh ke area dead bounce-nya, lalu dia masuk ke area mungkin kita sebutnya support tapi kena reject, masuk lagi area dead bounce-nya, baru dia lurus ke arah maksimum gitu. Nah, ini yang dipakai, yang pertama adalah dead cat bounce. Next yaitu shoulder head shoulder. Untuk shoulder head shoulder, nah jadi dead cat bounce ini kita bisa pakai repeat terus ya. Dia repeat terus, biasanya dia sampai 3 kali pengulangan, karena kita kalau main Elliott wave dia 1 2 3 4. Nah, biasanya di sini nih area-area ini dia bisa naik sampai ke sini. Nanti dijelasin deh masalah wave downs-nya. Jadi naik turun naik, ini dead cat bounce pertama. Naik turun naik, ini dead cat bounce kedua. Selesai recovery. Nah, biasanya recovery untuk situasi bearish dia akan ambil batas-batas support. Jadi biasanya diambil ini sama ini untuk area recovery bounce-nya dia. Kayak begitu. Ya, nanti kita lihat. Nah, next-nya adalah shoulder head shoulder. Untuk shoulder head shoulder itu sebenarnya kita bisa pakai ini. Ini bahu kiri, ini kepalanya. Kepala harus lebih tinggi daripada bahu. Untuk yang bahu kanan itu bisa bebas ya. Bahu kiri bisa lebih rendah, bahu kanan bisa lebih tinggi, bahu kiri dan sebaliknya, bahu kiri bisa lebih rendah, bahu kanan bisa lebih tinggi. Nah, untuk shoulder head shoulder ini sebenarnya caranya hampir mirip dengan strategi Fibo yang udah banyak kita pakai. Jadi caranya kita ambil area horizontal supportnya dia, kita tarik ke pucuk, lalu kita ambil Fibo. Ini saya pakai Fibo bullish. Oke, saya tampilin 113. Ini saya ambil di 218. Oke. Saya tampilkan levelnya. Yes, good. Saya pindahin dulu. Nah, untuk dead cat, untuk shoulder strateginya sebenarnya sama aja kayak bullish, tapi kita ambil landasan atau dasar atau support sampai ke pucuknya dia, mau pucuknya bahu kiri, mau pucuknya kepala, mau pucuknya bahu kanan, bahu kiri, bahu kanan. Oke. Nah, ini adalah satu-satu ini adalah pertahanan terakhir dari kondisi bearishnya si shoulder ini. Kalau dengan pakai base-nya seperti ini, kita bisa lihat bahwa jika 113 ini kena reject, artinya dia nggak mau turun, biasanya dia akan kembali ke 0,5 dan 0618. Contohnya di sini ya, dia turun, dia naik lagi. Jadi ini 05 dan 618 ini area favorit buat rebound sebelum situasi bearish terjadi. Tapi kalau dia udah ada satu way di daerah sini atau udah opening di atas 0,5, itu artinya bearishnya di cancel, gagal. Dia biasanya akan naik lagi ke atas. Lanjut, di sini kita dapat right shoulder. Kalau udah lihat left shoulder seperti ini,
Kalau dalam situasi pasar biris atau downtrend, kita berasumsi bahwa ini akan downtrend dengan konfirmasi downtrend itu kalau dia jebol ini. Maka targetnya adalah target maksimumnya di normal di 2168. Ini target maksimumnya. Kalau kita mau di super target maksimum yang lebih super lagi 2618. Nah, gitu. Jadi kalau kita mau short, udah pasti udah lihat bakal ada solder dia mantul ke sini, kita short aja. Atau dia udah mantul terus turun lagi, udah short. Kita short terdekat, misalnya di sini kita entry-nya. Short terdekat adalah ini, support. Short terjauh, ya biasanya saya pakai 2168. Nah, kalau nggak ada short di exchange-nya, kita jangan berani-berani beli. Lebih baik kita beli di area maksimum atau di area 2618. Nah, kalau kita beli di area 2618, artinya kita tunggu ya. Kita tunggu dia sentuh ini atau kita buy di sini. Terus jualnya di mana? Jualnya nggak usah jauh-jauh, nggak usah muluk-muluk. Jual aja ke resist terdekat. Jual ke resist terdekat. Nanti kalau dia opening di atas ini, kita beli, kita jual lagi di resist lagi yang kedua. Terus jual lagi di resist ketiga kalau openingnya di atas ini, di atas garisnya dia. Tapi selama opening belum di atas garis ini, jangan sekali-sekali pengen jual tinggi. Itu bisa wreck atau rugi karena dia akan turun. Alternatif lain, kita tunggu dia turun di area maksimum, yaitu di 2618. Toh misalnya dia jatuhnya pun dia akan balik lagi ke area resist yang di atas. Kita bisa jual ke resist terdekat. Gitu. Itu adalah solder. Nah, ini kita ambil dari bahu yang terdekat dari jatuhan. Ada juga kalau kita mau cari maksimum pakai head targetnya. Di head target ternyata hampir sama sebenarnya di sini. Nah, ini head target pas banget tuh dia nyentuh ya. Jadi kalau kita garis di 2168. Nah, kelihatan. Itu caranya. Jadi kita bisa ambil dua alternatif. Biasanya yang ini tidak pernah saya pakai, yang agak jauh dari area jatuhan saya nggak akan pakai. Jadi saya pakainya biasanya area yang terdekat dengan area jatuhan atau dengan headnya. Saya selalu ambil di 2618. Kalau headnya di 2618, saya dapat 21618 karena di sini juga ada Fibo cluster berdekatan. Dan di sini 2168 juga Fibo maksimum. Jadi kita bisa pertimbangkan untuk entry. Nah, seperti itu solid and shoulder. Sekarang masalah inverted cup. Apa itu inverted cup? Untuk inverted cup itu sebenarnya kita cuma cari area lengkungan. Jadi kalau ini kan kurva kan lengkung begini ya nih. Kalau di kurva gini kan lengkung, ibaratnya dia bullish seperti itu. Tapi kalau di balik ya, mangkok ketutup gitu, mangkok kebalik. Ini kan mangkok kebuka, dia ke atas gini kayak mangkok. Biasanya kan kita pakai Fibonacci juga sama kayak shoulder and shoulder. Areanya seperti ini. Kita ambilnya di sini di 2618 atau di 1618. Nah, untuk biris pun juga sama, cuma kebalik aja mangkokannya. Jadi kalau bullish itu misalnya kebuka, birisnya ketutup atau kebalik. Nah, cara dapetinnya gimana? Ini kan kita dapat nih garis ini sama garis ini, kita tarik aja. Jadi dia mangkok kayak begini. Mangkok, dia bikin mangkok. Terus kita ambil dari dasarnya ke pucuknya. Nah, dapat deh. Kayak gitu. Atau kalau ya sebenarnya sama sih kayak shoulder and shoulder, cuma ini dia lebih universal gitu. Jadi nggak mikirin kiri kanan kepala, ini cuma universal aja. Dari yang base dasar ke yang paling tinggi.
Atau kalau kita misalnya mau pakai pattern yang lebih kecil, misal kita pakai 30 lah, 30 menit gitu ya. Itu pakai yang 30 menit. Nah, ini kan kayak gini nih, 30 menit. Dapat, kita tarik garisnya. Tuh kan, kelihatan. Tuh. Emang kalau Vibo, kalau bener ya, nariknya, itu nggak bisa dibohongin. Ngasal aja nggak bisa bohong, apalagi bener. Bener banget tadi. Kayak gitu. Jadi Vibo nih saya ngasal ya, misalnya saya mau nyari yang ini aja deh, ini karena kita orang nggak baru belajar ya, ini kayaknya nih mangkok nih, tarik aja gini. Tuh, kalau emang bener deh, Vibo mah nggak bisa bohong tuh, mau diapain juga tuh dia. Tuh kena ya, target maksimum dia mantul, target maksimum mantul. Nah kalau kita narik yang ngasal, kita di sini nih, ini saya ngasal lagi deh, ya sama aja tuh, mantul lagi. Tuh mantul kan, cuma ini nggak kena aja, tapi ya di sini dia udah mantul, udah bersyukur. Ngasal nih, ini di tengah-tengah nih nggak jelas nih, mantul juga gitu. Vibo nggak tahu deh, ajaib banget, gue suka banget nih sama Vibo nih. Nah itu tadi masalah cup, jadi di time frame berapa aja dia pasti masuk. Nah yang ketiga tadi udah nih ya, Dead Cat Bounce sudah, Solo Solo sudah, Bart Simpson. Nah ini Bart Simpson nih, seru nih Bart Simpson. Ntar saya cari dulu Bart Simpson patternsnya. Patternsnya sih hampir nggak ada ya di sini, agak-agak susah. Kita coba ke BTC-nya langsung deh. BTC USDT. Bart Simpson. Nah, ketemu nih kepala nih. Ini Bart Simpson nih. Kan kayak kepalanya Bart Simpson tuh. Nih kayak kepalanya Bart Simpson. Nah, ini kayak kepalanya Bart Simpson. Kita ini aja dulu ya yang paling mirip kayak kepalanya Bart Simpson. Ini Bart Simpson seru nih. Bart Simpson tuh seru. Karena ini jebakan banget nih, jebakan biris. Jadi dia maksa pasar untuk menanamkan psikologi biris dalam trading, tapi di tengah jalan dipam sama dia tuh. Nah, cara membaca Bart Simpson tuh seperti ini. Jadi kita dari atas, kita buka dulu nih kepala Bart Simpson kayak gimana sih. Misalnya saya tulis dulu di sini images page, tulis di sini Bart Simpson head. Ini kepalanya nih. Nah, ini kita lihat nih kepalanya dia lancip terus dia bentuknya kayak kurva tuh, kurva ke bawah. Ya, dia bentuknya kayak kurva ke bawah, lancip kayak kurva bawah. Jadi kepala Bart Simpson kalau ada lancipan di atas ini pasti akan ada lebih lancipan lagi yang lebih tinggi. Lancipan lebih tinggi, lancipan lebih tinggi. Kita kembali lagi ke chart. Nah, di chartnya ini mana tadi ya? BTC USDT. Kita balik. Jauh banget. Nah, ini juga bisa nih kita pakai nih ke pola-pola Bart Simpson kecil ya. Dia Bart Simpson kecil. Seperti yang tadi tuh, kalau kepalanya dia ada lancipan di sini, dia pasti ada lagi lebih tinggi dan ada lagi lebih tinggi. Nah, itu Bart Simpson. Jadi kalau kita lihat, nah ini pola Bart Simpson nih. Kalau kita lihat pola seperti ini nih, aromanya begini baru di sini aja, baru di tengah jalan sini. Yang ini belum ada misalnya. Yakin aja, pasti akan ada yang lebih tinggi dari ini. Yakin deh. Karena Bart Simpson tuh seperti itu. Dia akan selalu ada yang lebih tinggi dari yang pertama. Minimal dia akan buat 3 lancipan. Nggak beraturan kayak kepalanya Bart Simpson gitu. Nah, uniknya begini. Yang penting kita tahu dasarnya. Ini dasarnya ya. Kita tarik aja dari di sini sampai begini. Tap, kita ambilnya bukan 0,5. Biasanya di 382 dan 5. Biasanya si Bart Simpson itu di 382 dan 5. Serta ini kita hapus. Ini kita hapus. Ini kita hapus.
Ini di 1212 biasanya deh. Nah, gini. Ini kita save as Bart Simpson. Yes, ya ini Bart Simpson tuh seperti ini. Jadi kalau kita tahu ini belum ada aja nih, belum ada aja. Kita tahu ini dia bakal subway bentuknya zigzag begini kayak kepala Bart Simpson. Dia bentuknya zigzag kayak gini kayak kepala Bart Simpson. Dan ini belum ada nih, si ini belum ada. Saya hapus dulu deh. Zigzag. Tap baru begini aja. Ini biasanya orang udah wah panik nih, aduh gimana nih. Sampai sini aja, waduh mau turun nih, mau biris nih. Yakin aja nih, ini pasti polanya Bart Simpson. 1-2-1-2 tiki taka. Kita yakin aja nih long di sini nih. Biasanya kalau dia bikin lancipan di sini, palung di sini atau bikin wicks, kita bias belinya di deket-deket dia, di deket-deket wick, lalu jualnya di 1212 atau 113. Habis itu kalau mau short boleh, cuma nunggunya agak lama. Jualnya di 0382 kayak gitu. Nah ini kita ambil di sini, kita ambil polanya, sub, dia lebih tinggi, berarti ini bukan. Nah ini dia Bart Simpson ini. Nah bener kan? Pasti dia retest ini 112 113 minimal deh 2 kali dia retest, baru dia turun ke 382 kayak gitu. Ini kita bisa ambil dari sini, kita bisa ambil juga dari sini. Nah sama sebenarnya kayak gitu, sama kan 382 juga. Di atasnya ini Bart Simpson juga nih, cuma agak panjang dia, agak gede. Iya benar Bart Simpson. Kalau baru di sini, nah benar kan, area ini akan jadi area favorit dia. Dan 382, yes, that's it. Gitu. Jadi misalnya gimana nih, kalau dia udah sentuh ini masih belum turun-turun juga. Kalau nggak turun-turun juga, kita belajarin aja patternsnya. Dia Bart Simpson tuh bisa sekuatnya sampai mana sih? Biasanya di 1414 nih. 1414. Oh, lebih tinggi 1414. Ini biasanya nih buat kill birisnya aja nih. Kill long. Kill short dia. Kill short supaya shortnya kena liquid baru dia dump. Jadi gitu Bart Simpson. Bart Simpson tuh simple ya. Dia main resist sama main support di 1212 dan di 30382. Sisanya kita tinggal main Dead Cat Bounce. Atau sabar aja menunggu. Begitu. Sip, kita udah belajar Dead Cat Bounce, kita udah belajar Solder, kita udah belajar Bart Simpson, kita udah belajar Inverted Cup. Tinggal diimplementasikan aja. Kalau ada pertanyaan, silahkan di komen atau join ke grup. Oke, gitu. Terima kasih. Bye-bye.